Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 743. Seperti pisau panas menembus mentega, aura pedang merah keemasan membelah hantu Raja Hantu menjadi dua dari kepala hingga kaki. Momentumnya tak berkurang, ia menebas ke arah tetua jiwa darah. Ekspresi tetua jiwa darah berubah drastis, mundur dengan panik sambil memanggil 3 artefak jahat pertahanan. Bang, bang, bang. Ketiga artefak jahat itu hancur satu demi satu, aura pedang akhirnya melemah, tetapi masih mengenai dada tetua jiwa darah. Puff! Tetua jiwa darah memuntahkan seteguk darah hitam, luka besar membentang dari bahu hingga perut, cukup dalam hingga memperlihatkan tulang, hampir merobek isi perutnya. Ia menjerit dan terlempar ke belakang, menabrak dinding tebing dengan keras, kekuatan hidupnya benar-benar habis. Dengan tetua jiwa darah, yang memimpin formasi, terluka parah, formasi jiwa pemakan ribuan hantu segera menjadi tidak stabil, penghalang cahaya berfluktuasi hebat, memperlihatkan beberapa titik lemah. Serang sekarang. Dev meraung, suaranya serak, serang. Ia mengerahkan sisa kekuatannya dan menyerang titik terlemah dari penghalang cahaya dalam formasi, melepaskan pedang pembunuh naga sekali lagi. Krak! Penghalang cahaya terbelah, menciptakan celah selebar 3 zhang. Pergi! Teriak Dev. Raja Iblis Awan Merah adalah yang pertama bereaksi, berubah kembali menjadi wujud manusia, meraih tetua hati api yang sekarat, dan bergegas menuju celah tersebut. 5 murid pavilion api bumi yang tersisa juga bereaksi, melindungi Lilian saat mereka bergegas keluar. Mata kapak api berkedip. Setelah ragu sejenak, dia mengikuti. Hentikan mereka. Tetua Iblis Tulang meraung. Puluhan kultivator istana Dao jahat bergegas menuju celah tersebut, mencoba menutupnya kembali. Pergi dari sini. Dev berdiri di depan celah tersebut, berlumuran darah, seperti dewa perang yang merangkak keluar dari neraka. Dia memegang lonceng pola naga di tangan kirinya dan pedang pembunuh naga di tangan kanannya. Meskipun auranya lemah, tekad dan kegilaan di matanya menanamkan rasa takut pada semua kultivator istana Dao Iblis jahat. Cering! Lonceng pola naga berdering lagi, gelombang suaranya menyapu, membuat selusin kultivator pertama dari istana Dao Iblis jahat terlempar ke belakang, berdarah dari ketujuh lubang tubuh mereka. Wus, wus. Pedang pembunuh naga menebas berulang kali, setiap tebasan merenggut nyawa. Dev berdiri di sana sendirian, dengan pedang dan lonceng, menghalangi celah, memberi waktu bagi rekan-rekannya untuk melarikan diri. 1, 2, 3, para kultivator istana Dao Iblis jahat berjatuhan seperti gandum yang dipanen, tetapi luka Dev juga bertambah banyak. Taji tulang menusuk bahu kirinya, pisau berdarah menebas perut kanannya, dan 3 senjata jahat menyerang punggungnya, meninggalkannya berlumuran darah. Namun dia tidak mundur sedikit pun. Dev! Lilian berteriak, ingin kembali untuk membantunya. Pergi! Dev tidak berbalik, meraung dengan suara serak, pergi! Raja Iblis Awan Merah menggertakkan giginya, dengan paksa menarik Lilian keluar dari celah. Kapak api dan murid-murid pavilion api bumi lainnya mengikuti dari belakang. Saat orang terakhir keluar dari celah, Dev akhirnya tak sanggup lagi bertahan, berlutut dengan satu lutut, menggunakan pedang pembunuh naga untuk menopang dirinya, nyaris tak terjatuh. Bunuh dia! Tetua Iblis Tulang meraung. Para kultivator istana Dao Iblis jahat yang tersisa menyerbu maju. Dev menatap musuh yang menyerbu, senyum dingin terukir di bibirnya. Dia memiliki satu gerakan terakhir, ledakan. Dia meledakkan api sejati darah naga yang tersisa di dalam tubuhnya. 2 ar. Api emas yang mengerikan meletus dari Dev, menelan seluruh area celah. Puluhan kultivator istana Dao Iblis jahat yang menyerbu maju langsung dilalap api, berubah menjadi abu sebelum mereka sempat berteriak. Tetua Iblis Tulang juga terkena ledakan, berteriak sambil terhuyung mundur, separuh tubuhnya hangus. Gelombang kejut dari ledakan itu membuat Dev terlempar, mendarat tepat di celah jalan setapak di gunung di luar. Dev! Lilian, yang sudah berhasil menyelamatkan diri, bergegas kembali dengan panik, memeluk Dev yang berlumuran darah dan tak sadarkan diri. Raja Iblis Awan Merah datang, memeriksanya dan menghela napas lega. Dia masih hidup, tetapi terluka parah. Dia membutuhkan perawatan segera. Dia melihat ke dalam ngarai naga pemakaman, celah di formasi itu perlahan menutup. Para kultivator istana Dao jahat, yang terkejut oleh ledakan itu, tidak berani mengejar. Dengan tetua jiwa darah yang terluka parah dan tetua iblis tulang juga terluka parah,
Istana Dao Iblis Jahat untuk sementara kehilangan kemampuan untuk mengejar. Cepat pergi sebelum mereka menyusul. Raja Iblis Awan Merah menggendong Dev di punggungnya, tetua hati api digendong oleh seorang murid pavilion api bumi, dan kelompok itu melarikan diri dengan panik. Mereka tidak berani mengambil jalan utama, dan hanya bisa memasuki pegunungan dan hutan, mengambil jalan memutar yang panjang kembali ke kota api merah. Suasana di sepanjang perjalanan sangat mencekam. Dari sekitar 20 orang yang datang, hanya 9 yang tersisa. Dev, Raja Iblis Awan Merah, Tetua Hati Api, Lilian, Kapak Api, dan 4 murid pavilion api bumi yang terluka. Yang lainnya semuanya tewas. Lilian memeluk Dev yang tak sadarkan diri, air mata mengalir di wajahnya, terus memberinya pil penyembuhan dan menggunakan kekuatan abadinya untuk menyembuhkannya. Kapak Api berdiri di sampingnya, ekspresinya ragu-ragu. Ia ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi melihat mata Lilian yang sedih namun waspada, ia menelan kata-katanya. Beberapa hari kemudian, kelompok itu akhirnya kembali ke kota api merah, sangat kelelahan, dan langsung pergi ke pavilion api bumi. Seluruh pavilion api bumi terguncang. Master Pavilion Fulton Huo keluar dari pengasingan, hanya untuk menemukan putrinya tidak terluka tetapi menangis tak terkendali. Tetua hati api terluka parah dan diambang kematian, dan murid-muridnya menderita banyak korban. Ia sangat marah. Apa yang terjadi? Bagaimana Istana Dao Iblis Jahat mengetahui keberadaan kalian? Dan bagaimana mereka berhasil menyergapmu dengan begitu tepat di ngarai naga pemakaman? Ia menatap tajam para penyintas, auranya sebagai dewa abadi surgawi tingkat 9 puncak menyebabkan seluruh aula bergetar. Tetua hati api, setelah menerima perawatan darurat, hampir tidak sadar kembali dan dengan lemah berkata, Master Pavilion, masalah ini mencurigakan. Penyergapan Istana Dao Iblis Jahat terlalu tepat, seolah-olah mereka tahu rute kita sejak awal. Mata Fulton Huo, setajam pisau, menyapu semua orang. Di antara kalian, apakah ada yang membocorkan keberadaan kalian? Kerumunan saling bertukar pandang, pertanyaan yang sama muncul di benak mereka. Ya, bagaimana Istana Dao Iblis Jahat mengetahui rute dan waktu kepulangan mereka yang tepat dari ngarai api merah? Dan bagaimana mereka mengatur formasi sebesar itu di ngarai naga pemakaman sebelumnya? Pasti ada pengkhianat di dalam. Kapak Api tiba-tiba melangkah maju, berlutut dengan satu lutut. Pemimpin sekte, katanya, murid ini percaya bahwa pengkhianat itu kemungkinan besar ada di antara para pengawal bayaran. Asal-usul mereka tidak diketahui, dan mereka akan melakukan apa saja demi keuntungan. Lagi pula, mereka yang melarikan diri semuanya berasal dari pavilion api bumi kita. Semua pengawal tewas dalam pertempuran, sehingga tidak ada cara untuk memverifikasi apapun. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ini tanpa masuk akal, tetapi Lilian tiba-tiba mendongak, menatap tajam Kapak Api. Kakak Kapak Api, apa maksudmu? Dev juga seorang pengawal bayaran. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mundurnya kita, dia bahkan hampir mati dalam pertempuran. Dan sekarang kau mencurigainya? Kapak Api buru-buru berkata, adik Lilian, kau salah paham. Aku tidak mencurigai rekan Taois Chen. Kita semua melihat rekan Taois Chen mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Tapi pengawal lainnya adalah cerita yang berbeda, misalnya, Frankie dan Monday. Siapa yang tahu jika mereka bukan mata-mata dari Istana Dao Iblis Jahat, yang sengaja mati untuk membersihkan nama mereka? Dan kultivator bernama Awan Merah itu, dia juga seorang kultivator iblis. Sangat mungkin dia bersekongkol dengan Istana Dao Iblis Jahat. Kapak Api mati-matian mencoba mencoreng nama mereka. Kau! Lilian gemetar karena marah. Raja Iblis Awan Merah berbicara dingin, kau boleh mencurigai aku sebagai pengkhianat, tetapi saat ini, yang paling harus dicurigai adalah dirimu sendiri. Apa maksudmu? Kapak Api mengerutkan kening. Penyergapan Istana Dao Iblis Jahat sangat tepat. Ini bukan informasi yang bisa dimiliki oleh penjaga bayaran biasa. Hanya manajemen pavilion api bumi yang tahu rute mundurnya, dan apa? Fulton Huo mendesak. Dan, kata Raja Iblis Awan Merah perlahan, selama pertempuran di ngarai naga pemakaman, aku memperhatikan sebuah detail. Para kultivator Istana Dao Iblis Jahat tampaknya sengaja menghindari diakon Kapak Api, jarang menyerangmu hingga fatal. Dan serangan diakon Kapak Api selalu sengaja atau tidak sengaja sedikit lebih lambat, lebih seperti pertunjukan.
Mendengar ini, aula menjadi hening. Semua orang menatap kapak api. Wajah kapak api memucat, lalu ia meraung marah. Sial, omong kosong. Palamu, apa maksudmu? Apakah kau bilang aku pengkhianat? Aku, kapak api, sepenuhnya setia kepada paviliun api bumi, berani-beraninya kau memfitnahku. Master Paviliun, mohon mengerti. Murid ini mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi adik Lilian, dan terluka dalam prosesnya. Awan merah ini jelas-jelas menabur perselisihan dan mencoba membebaskan dirinya sendiri. Lilian juga terkejut. Saat itu ia hanya fokus pada Dev dan ayahnya dan tidak memperhatikan tindakan kapak api. Mata Fulton Huo menatap tajam kapak api, lalu Dev yang tak sadarkan diri, dan perlahan berkata, aku akan menyelidiki masalah ini sendiri. Sampai kebenaran terungkap, tidak seorang pun diizinkan meninggalkan paviliun api bumi untuk diinterogasi. Kapak api, kembalilah dan pulihkan diri. Lilian, tetaplah di sini dan ceritakan kembali detailnya. Kalian semua, kembalilah dan istirahatlah. Baik. Semua menjawab. Kapak api menatap tajam Raja Iblis Awan Merah, lalu berbalik dan pergi. Matanya dipenuhi kebencian. Sambil menggendong Dev di punggungnya, Raja Iblis Awan Merah, dipimpin oleh murid paviliun api bumi, membawanya ke sebuah ruangan yang tenang. Setelah menutup pintu, Raja Iblis Awan Merah memasang penghalang kedap suara. Melihat Dev yang tak sadarkan diri, ia menghela napas. Bocah, kau benar-benar membuat kesalahan kali ini. Kau terluka parah. Raja Iblis Awan Merah merasakan sakit hati. Bagaimanapun juga, Dev telah mendatangi paviliun api bumi demi dirinya. Raja Iblis Awan Merah mengeluarkan beberapa pil penyembuhan berharga, memberikannya kepada Dev, lalu menggunakan energi internalnya untuk menyembuhkan lukanya. Luka Dev sangat parah, tubuhnya penuh lubang, dan banyak jaringan meridiannya terputus. Jika bukan karena fondasinya yang kokoh dan garis keturunan naga emas yang membuatnya tetap hidup, dia pasti sudah mati sejak lama. Dev pingsan selama 3 hari 3 malam. Ketika dia perlahan membuka matanya, Raja Iblis Awan Merah masih berada di sisinya. Kau sudah bangun? Raja Iblis Awan Merah menghela napas lega melihat Dev sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Dev mencoba berbicara, tetapi tubuhnya sangat sakit, tenggorokannya kering, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Jangan bergerak, kau terluka parah. Raja Iblis Awan Merah membantunya duduk dan memberinya minum air. Kita sudah kembali ke paviliun api bumi, kita aman untuk saat ini. Tapi, senior, sudah berapa lama aku pingsan? Dev bertanya setelah minum beberapa teguk air. 3 hari 3 malam, kata Raja Iblis Awan Merah. Hah? Selama itu? Dev mengerutkan kening. Tidak, kita harus meninggalkan paviliun api bumi dan mencari tempat terpencil untuk memulihkan diri. Dev berencana meninggalkan paviliun api bumi dan mencari tempat untuk memulihkan diri di dalam menara penindas iblis. Itu akan menghemat waktu. 3 hari 3 malam setara dengan 1 tahun di menara penindas iblis. Luka-lukanya pasti sudah lama sembuh. Tetapi di dunia nyata ini, Dev membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya. Kita tidak bisa pergi. Master Paviliun Api Bumi mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh meninggalkan Paviliun Api Bumi sampai pengkhianat ditemukan. Raja Iblis Awan Merah mengungkapkan kecurigaan pada Fulton Huo tentang seorang pengkhianat. Dev sedikit mengerutkan kening dan mengangguk. Memang aneh. Bagaimana Istana Dao Iblis Jahat tahu dari mana kita akan mundur setelah memanen rumput roh api? Jika kita berdua pergi sekarang, itu hanya akan membuat kita terlihat bersalah. Bahkan jika kita bukan pengkhianat, kita akan menjadi pengkhianat, kata Raja Iblis Awan Merah dengan tak berdaya. Dev terdiam sejenak, lalu mengangguk. Merasa kekuatan abadi yang hampir habis dan meridian yang hancur, ia tersenyum getir. Jika aku tetap tinggal di paviliun api bumi, luka-lukaku mungkin akan membutuhkan beberapa bulan untuk sembuh. Apa? Beberapa bulan? Raja Iblis Awan Merah mengerutkan kening. Istana Dao Iblis Jahat tidak akan memberi kita waktu sebanyak itu. Meskipun tetua jiwa darah terluka parah, Istana Dao Iblis Jahat sangat kuat, dan orang-orang yang lebih kuat akan segera datang untuk memburunya. Aku tahu. Mata Dev semakin tajam. Jadi kita harus menemukan cara untuk pulih secepat mungkin. Saat keduanya sedang berbicara, langkah kaki ringan terdengar dari luar pintu.
Siapa? Raja Iblis Awan Merah bangkit dengan waspada. Ini aku, Lilian. Suara wanita yang jernih terdengar dari luar pintu, diwarnai dengan kelelahan dan kekhawatiran. Raja Iblis Awan Merah membuka pintu, dan Lilian berdiri di luar, memegang piring giok. Di atas piring giok itu terdapat beberapa botol giok yang indah dan beberapa buah spiritual merah. Melihat Dev duduk, matanya berbinar terkejut. Dev, kau sudah bangun. Ia segera masuk ruangan, meletakkan piring giok di atas meja, dan dengan hati-hati memeriksa Dev. Bagaimana perasaanmu? Masih sakit? Aku membawa pil penyembuhan terbaik dari Paviliun Api Bumi, pil api merah 9 putaran, dan buah roh api bumi, yang akan sangat membantu memulihkan ki dan darahmu. Dev menatap mata Lilian yang bengkak dan wajahnya yang sedikit pucat, dan merasakan kehangatan di hatinya. Terima kasih, Putri. Meskipun lukaku parah, aku masih bisa menahannya. Jangan panggil aku, Putri, panggil saja aku Lilian. Lilian mengerutkan bibir. Dev, kali ini, terima kasih. Jika bukan karenamu, tak satu pun dari kami bisa kembali. Frankie, Monday, dan yang lainnya, semuanya telah meninggal. Dan begitu banyak murid dari Paviliun Api Bumi. Ini semua salahku, aku bersikeras untuk pergi. Mendengar kata-kata Lilian, ekspresi Dev menjadi linglung sejenak. Dia tiba-tiba teringat Ellie. Kemudian, serangkaian sosok wanita melintas cepat di benaknya. Namun, itu hanya pikiran sekilas, karena Dev tahu ini bukan saatnya untuk memikirkan masalah hati. Putri, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Dev tersenyum tipis. Istana Dao Iblis Jahat telah merencanakan itu sejak awal. Bahkan jika kau tidak pergi, mereka akan menemukan kesempatan lain untuk menyerang. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan pengkhianat dan membalaskan dendam atas kematian mereka. Lilian mengangguk tegas, menyeka air matanya. Ayah sedang menyelidiki dengan sekuat tenaga. Tapi, kakak kapak api. Ia ragu-ragu, jelas menyimpan kecurigaan tentang kapak api, tetapi tidak mau mempercayainya. Dev meliriknya, mengubah topik pembicaraan. Putri, aku ingin meminta bantuan. Katakan padaku. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa, kata Lilian segera. Aku membutuhkan tempat yang benar-benar terpencil, di mana tidak ada yang akan menggangguku, untuk memulihkan diri. Dev berkata perlahan, meskipun tempat ini aman, arus orang yang terus-menerus tidak kondusif untuk pemulihan. Selain itu, aku memiliki beberapa teknik rahasia yang tidak dapat kugunakan di depan orang luar. Lilian terdiam sejenak, lalu mengerti. Dev memiliki garis keturunan naga emas dan menyimpan banyak rahasia. Oleh karena itu, dia pasti membutuhkan tempat terpencil. Lilian menggigit bibirnya, berpikir sejenak, lalu matanya tiba-tiba berbinar. Ada sebuah tempat. Itu adalah area terlarang Paviliun Api Bumi. Tidak ada seorang pun kecuali ayah dan beberapa tetua inti yang dapat masuk. Aku bisa membawamu ke sana. Hah? Area terlarang? Raja Iblis Awan Merah mengerutkan kening. Apakah itu pantas? Jika ketua paviliun mengetahuinya, dia mungkin akan menyalahkan Putri. Kita tidak bisa mengkhawatirkan itu sekarang. Lilian berkata dengan tegas, Dev menyelamatkan hidup kita. Ayah tidak akan mengatakan apapun meskipun dia tahu. Selain itu, area terlarang sepi sepanjang tahun, sangat terpencil, sempurna untuk memulihkan diri. Dev dan Raja Iblis Awan Merah saling bertukar pandang dan mengangguk. Kalau begitu kami akan merepotkan Putri. Jangan tunda lagi, ayo pergi sekarang. Lilian melihat keluar jendela. Sudah larut malam, para penjaga relatif longgar. Aku familiar dengan rute patroli area terlarang, kita bisa menghindari siapapun. Ia mengeluarkan jubah hitam dan memberikannya kepada Dev. Pakailah ini akan menyembunyikan keberadaanmu. Ketiganya diam-diam meninggalkan ruangan, dipimpin oleh Lilian, menghindari lapisan penjaga Paviliun Api Bumi, menuju lebih dalam ke gunung belakang. Di belakang Paviliun Api Bumi terbentang pegunungan merah tua yang diselimuti pembatasan. Semakin dalam seseorang menjelajah, semakin tinggi suhunya, udara dipenuhi energi spiritual atribut api murni. Sesekali, kristal merah tua terlihat, memancarkan cahaya hangat. Pintu masuk ke area terlarang ada di depan, kata Lilian, menunjuk ke dinding gunung yang tampak biasa. Banyak formasi ilusi dan formasi pertahanan dipasang di sini,
hanya anggota inti pavilion api bumi yang tahu cara masuk. Ia membentuk segel tangan dan melantunkan mantra. Rune merah tua terbang dari ujung jarinya, menyatu dengan dinding gunung. Dinding gunung bergelombang seperti air, memperlihatkan pintu masuk gua yang dalam. Di dalam gua terdapat tangga batu menurun, sisi-sisinya bertatahkan kristal merah tua yang bercahaya, hampir menerangi jalan di depan. Ikuti aku, kata Lilian, melangkah masuk terlebih dahulu. Dev dan Raja Iblis Awan Merah mengikuti di belakangnya. Setelah memasuki gua, dinding gunung di belakang mereka kembali tertutup, mengisolasi mereka dari semua suara luar. Gua itu sunyi senyap, kecuali gema langkah kaki ketiganya. Tangga batu berputar ke bawah, suhu meningkat setiap langkah. Setelah sekitar 15 menit, gua terbuka di hadapan mereka. Itu adalah gua bawah tanah yang sangat besar, tingginya sekitar 30 sang dan kelilingnya 100 sang. Di tengah gua terdapat kolam lava berdiameter 10 sang. Lava merah tua mengalir perlahan di dalam, memancarkan panas yang mengerikan dan energi elemen api murni. Di sekitar kolam lava tumbuh tanaman herbal spiritual dan tanaman obat berelemen api yang langka, beberapa bahkan berusia 1000 tahun. Dinding gua dihiasi dengan kristal merah tua yang padat, memandikan seluruh gua dengan cahaya merah menyala. Ini adalah area terlarang pavilion api bumi, hati api bumi. Lilian menjelaskan. Konon leluhur pavilion api bumi memahami dao agung api di sini dan mendirikan pavilion. Konsentrasi energi spiritual api di sini 100 kali lipat dari dunia luar, yang sangat membantu untuk mengultivasi teknik berelemen api. Dia berhenti sejenak, agak malu, namun, suhu di sini terlalu tinggi, kultivator biasa tidak dapat bertahan lama. Dev, lukamu belum sembuh, bisakah kau menahannya? Dev merasakan energi spiritual api yang melimpah di udara. Kekuatan abadi kacau balau miliknya bersirkulasi secara otomatis, mengubah energi spiritual ini menjadi kekuatan abadi murni, dan memulihkan meridiannya yang rusak. Tidak masalah, tempat ini sangat cocok untukku. Dev mengangguk. Terima kasih, Putri. Sudah kubilang panggil aku Lilian. Lilian melambaikan tangannya. Kalau begitu, kau harus tinggal di sini dan pulih dengan tenang. Aku akan mengirimkan pil dan makanan secara teratur. Sedangkan untuk ayah, aku akan merahasiakannya darimu sampai kau pulih. Kebaikan yang mulia akan selalu dikenang oleh Dev Chen. Dev dengan hikmat mengepalkan tangannya memberi hormat. Lilian tersipu dan berbisik, kalau begitu, sembuhkan lukamu. Aku akan kembali sekarang. Aku akan datang menemuimu lagi besok. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Sosoknya menghilang di ujung tangga batu. Leluhur api bumi. Raja Iblis Awan Merah memperhatikan arah pergi Lilian, mendecakkan lidah dan berkata, gadis kecil itu benar-benar setia padamu. Bro, dia bahkan berani diam-diam membawa kita ke area terlarang ini. Dev tidak menjawab, tetapi berjalan ke tepi kolam lava dan duduk bersila. Dia dapat merasakan bahwa energi elemen api di sini tidak hanya melimpah, tetapi juga mengandung aura hukum kuno dan murni, yang akan sangat bermanfaat untuk menyembuhkan luka dan meningkatkan kultivasi. Senior, saya perlu masuk ke menara penindas iblis untuk menyembuhkan diri. 1 hari di luar sama dengan 100 hari di dalam menara. Dengan cara ini, luka saya akan sembuh hanya dalam beberapa hari. Bersambung ke episode 744. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.